Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Materinya itu adalah hakikat Pancasila, sila 3 dan 4. Baik, pertama-tama, perkenalkan anggota kami, Al-Munawwarah, Nurfadila Anjani Putri, Rizka Amir, Muhammad Irfan Yasin, saya sendiri, Ahmad Fuadi Fikri, dan Winda Nur Ismi. Selanjutnya, materi ini akan dibawakan oleh saudara Ahmad Fuadi. Silakan. Latar belakang, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, menjadi dasar pedoman dalam segala pelaksanaan dan perencanaan pemerintahan negara Indonesia termasuk perundang-undangan. Pancasila merupakan pencerminan bangsa Indonesia ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila mengandung banyak nilai di mana dari keseluruhan nilai tersebut terkandung di dalam 5 garis besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perjuangan dalam memperebutkan kemerdekaan tak jauh lepas dari nilai Pancasila. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama itu menjelaskan bagaimana konsep hakikat Pancasila 3 dan 4. Kemudian menjelaskan contoh realitas sila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya menjelaskan bagaimana masalah demokrasi di Indonesia. Kemudian menjelaskan hal yang dapat merenggangkan persatuan di Indonesia dan menjelaskan solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana konsep hakikat Pancasila 3 dan 4, kemudian untuk mengetahui tentang realita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, untuk mengetahui bagaimana masalah demokrasi di Indonesia, untuk mengetahui hal yang dapat merenggangkan persatuan di Indonesia, dan untuk mengetahui solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, materi ini akan dibawakan oleh Saudari Anjani. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang konsep hakikat Pancasila pada sila ketiga dan sila keempat. Sebelum itu, kita harus tahu bahwa di dalam Pancasila terdapat 5 sila yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next, adapun konsep pada sila ketiga Pancasila yaitu dapat diketahui bahwa arti dari persatuan Indonesia yaitu sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Satu yang dimaksud dalam sila ini adalah utuh dan tidak terpecah-pecah, sedangkan bersatu artinya satu cara upaya Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Yang pertama yaitu dengan cara menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahwa Indonesia merupakan bahasa persatuan untuk masyarakat Indonesia. Jadi saat ini kita berinteraksi dengan masyarakat Indonesia dengan budaya yang berbeda, maka bahasa Indonesia akan menjembatani kita. Yang kedua yaitu bangga dengan karya bangsa. Sesuai dengan sila ketiga, kita bisa dengan mencintai produk yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Salah satu contohnya adalah mulai menggunakan barang-barang yang dibuat oleh orang Indonesia dibandingkan menggunakan buatan luar negeri. Hal ini dilakukan supaya masyarakat Indonesia semakin maju dan saling mendukung satu sama lain. Next. Yang ketiga yaitu dengan menghargai perbedaan. Konsep yang ada dalam sila ketiga Pancasila yang pertama yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua yaitu rela berkepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat itu bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dan yang kelima yaitu mengajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Contohnya bisa kamu temukan di sekolah. Sebagai murid kamu harus menggunakan seragam yang sama dengan teman-teman lainnya.
Hal ini dilakukan untuk melengkapi dan menyatukan perbedaan yang ada di antara semua murid di sekolah. Next. Untuk konsep sila keempat, dapat kita ketahui bahwa bunyi dari sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila ini adalah kita sebagai warga Indonesia mempunyai hak dan kedudukan serta kewajiban yang sama. Tidak ada yang membeda-bedakan untuk itu. Untuk itu, adapun cara kita menerapkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bermusyawarah saling menghargai. Saat ada pemilihan ketua kelas, biasanya kita membutuhkan pendapat teman-teman. Untuk menentukan kandidatnya, biasanya masing-masing orang akan memberikan pendapat. Yang kedua yaitu menerima kritik. Setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Selain itu, karakter setiap orang pun berbeda-beda, maka dari itu sering kali kita diberi saran atau kritik dari orang lain. Next. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Munawar. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Baiklah, bagian B, realita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Persatuan Indonesia. Setiap negara menginginkan persatuan warga negaranya, karena persatuan adalah kekuatan dasar dalam negara itu sendiri. Tanpa persatuan, tidak mungkin suatu negara terbentuk atau berjalan dengan baik. Oleh karena itulah, persatuan menjadi salah satu nilai luhur Pancasila yang menjadi bangsa Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan ini memang selalu ada dalam pemerintahan di suatu negara. Dan di Indonesia kan ini sebagai dasar negara, di mana kita dihadapkan dengan suatu permasalahan apapun, maka keputusan yang diambil harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan negara, bukan kepentingan pribadi. Selanjutnya, materi ini akan dibawakan oleh Saudari Winda. Dipersilakan. Masalah yang terjadi pada sila 3 dan sila 4, yaitu 1. Diskriminasi. Diskriminasi merupakan sebuah sikap, perilaku, dan tindakan yang mencerminkan ketidakadilan yang dilakukan baik secara individu maupun berkelompok kepada individu dan kelompok kepada individu dan kelompok yang lainnya. Salah satu bentuk diskriminasi yaitu perbedaan warna kulit. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Untuk jenis pelanggaran ini masih hangat diingatan bahwa terjadi kerasisan terhadap warga Papua. Warga Papua ini disebutkan seperti bukan manusia dikarenakan ras hitam yang ada di Papua. 2. Contoh masalah pada sila keempat, yaitu masalah demokrasi atau lemahnya parpol. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Atau demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Baik, materi ini akan dibawakan oleh Saudari Rizka. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Adapun solusi dalam mengatasi masalah tersebut adalah menyadari bahwa yang membedakan manusia di sisi Allah adalah kualitas ketakwaan mereka. Yang kedua yaitu melihat keragaman ciptaan, bangsa, dan suku adalah suatu yang wajar dan niscaya. Yang ketiga, Allah tidak melihat kemuliaan seorang dari penampilan luar. Kemudian yang terakhir, membiasakan diri menghindari sifat-sifat saling merendahkan, saling mencela, saling memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan, saling berprasangka jelek atau saling curiga, saling mencari kejelekan orang lain, dan saling menyinggung. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia dengan maksud serta tujuan bahwa negara Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai nasionalisme. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang merupakan penjelmaan dalam dasar politik negara. Ialah negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi negara Indonesia. Kemudian saran, dengan adanya makalah ini,
Semoga kita lebih memahami tentang hakikat pada sila ketiga dan keempat Pancasila, serta dapat mencegah kejadian atau kasus yang dapat melanggar dari isi nilai-nilai Pancasila, dan bermanfaat dalam mewujudkan proses belajar pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.